Teteh ini lagi masak apa teh? Masak ikan asin. Masak ikan asin. Biasa. Ada jengkolnya nggak teh? Ada dong. Mantap. Berapaan bang? Oh, Berapa puluh? siapa ya? Tadi itu dengan ambu siapa teh? Saya namanya Dewi. Oh Dewi, wah sama dewanya di sini. Hidup bahagia. Iya. Dewanya berarti suaminya, gitu kan. Itu dengan asin dan meskipun makan dengan asin bahagia karena asin di sini rasanya enak. Ya, kalau kita dibarengi dengan cinta, waduh, ternyata masih banyak. Ada sambal, ada jengkol. Ada Barusan cerita apa ini? Saya kurang jelas. Kayaknya ada seni-seni gitu ya. Oh, teteh sebelumnya pemeran teater gitu ya, betul? Dulu waktu kuliah pernah ini harus diambil. Enggak. Oh, enggak masuk. Pernah main teater, pernah berkesenian lah waktu masih kuliah di Bandung, di teater kampus, terus di bengkel teater Rendra di Cipayung Depok. Di almarhum Pak Rendra sama istrinya Bukan Juraida. oh, mantap ya. Luar biasa pengalamannya dan mungkin nanti kita minta sedikit waktu untuk bermain peran. Nah, kira-kira bagaimana Ya, iya. seninya, skillnya? Oke. Masya Allah. Orang lupa nyari enak itu lagi-lagi kebentuk gitu kan. Padahal jangan-jangan yang membuat enak makan itu bukan masalah sama apa makannya. Nah, gitu kan. Pikiran kitanya, hati kitanya, jangan-jangan itu yang bikin enak gitu. Pendatang yang tersendiri pindah kan ke Kalimantan ya? Gimana tanggapannya? Kalau saya nyaranin, kalau ada biaya dananya, harusnya tuh setiap 10 tahun atau 15 tahun sekali pindah ke kemana gitu, terus keliling. Kita itu termasuk orang yang setuju jika ibu kota terus berpindah-pindah, tapi dalam pengertian keadilannya itu gitu. Kalau berbicara masalahnya, saya nggak peduli mau di Jakarta mau di Kalimantan, toh saya udah punya, dalam tanda petik saya punya negara sendiri. Thoriko Sawahiyah. Negara Thoriko Sawahiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Nazar. Di video kali ini kita akan bertemu lagi dengan pimpinan Thoriko Sawahiyah, yaitu Kang Ihung, dan beliau akan menjamu kita dengan makanan yang ada di Thoriko Sawahiyah ini. Beliau ada seorang intelektual, sarjana lulusan Universitas Pendidikan Indonesia dan mempunyai jiwa pendidikan yang sangat tinggi. Nah, di sini beliau akan memberikan pandangan beliau tentang perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Nah, bagaimana tanggapannya? Tonton saja video kami sampai selesai. Dan teman-teman, nanti kita akan makan-makan di sana ya, dengan beralaskan daun pisang ya, dengan makanan-makanan khas yang ada dari Thoriko Sawahiyah ini. Alhamdulillah ya, kita disambut dengan baik. Nah, buat teman-teman yang nonton video kami, terima kasih dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan juga saya doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah juga berkah dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau begitu langsung saja kita ke videonya. Yang mantan. Oh, tenang. Oh. Caketkeun. Jar. Oh, sok. Jar. Udah kalangan tuh, ulang tuh. Itu. Siap. Apa? Balik. Allah memberikan rahmat. Iya jengkol lah. Udah siap kamera semua? Udah. Tuh makan. Deketin ke kamera ini. Oh, ke kamera kecamatan. Dati dia nuka iya nano justru. Suaranya si Adit jadi. Oh dia. Itu kosongin itu. Lalu disebutnya teh
dunia tanpa kamera tidak seindah yang kita bayangkan tadi. Ini kuliah kamera ya. Jadi kakak dibatasi sebenarnya. Ya dalam zaman dulu ilmu melipat bumi ya. Ya analitik kan. Teknologi ini dilipat dulu. Sini keluarkan ya. Bisa nggak kalau misalnya ini lagi di suasana pantai diseniin, Pijikan ya. bikin apa namanya? Hmm. Puisi apa namanya? Inspirasi ya. Inspirasi. Oh. Gitu. Jadi kan gini, Nuntut. tentang dunia permakanan aja ya. Ya. Mana tutupnya tadi tuh? Orang lupa nyari enak itu lagi-lagi kebentuk gitu kan. Padahal jangan-jangan yang membuat enak makan itu bukan masalah sama apa makannya. Nah, gitu kan. Pikiran kitanya, hati kitanya, jangan-jangan itu yang bikin enak gitu. Karena apa? Cobain aja misalnya ini dengan makanan-makanan yang apalah yang orang dibilang mewah atau mahal gitu. Tapi kan kalau pikiran kita, hati kita lagi semrawut, bisa enak nggak? Tidak. Ya gitu. Jadi jangan-jangan yang bikin senang itu adalah jiwa kita. Ini masih bahasa syariat, masih bahasa lahiriah. Makanya kalau saya itu, saya itu tidak pernah pusing sama si Mbi. Mbi hari ini kita makan apa? Nggak pernah pusing. Justru kalau kita ditarik lebih-lebih ke atas, yang paling pusing itu pertanyaannya, jika hari ini atau saat ini makan kita enak, mampu enggak kita bersyukurnya? Nah itu yang Pertanyaan itu. gampang tapi sulit. Apa yang akan kita lakukan jika saat ini makan kita enak? Bukan masalah sama apanya. Kalau mau pusing, jangan mikirin makan sama apanya. Tapi pusinglah ketika kita tidak bisa bersyukur terhadap apa yang kita makan. Nah, harus ada ucapan terima kasih kepada sang pemberi rezeki. Sebelum kepada yang pemberi rezeki, makanya kenapa kita berdoa, tiba-tiba dalam doa makan kita itu minta ampunan untuk semua orang. Sadar nggak? Ini nasi siapa yang nanam? Jangan dulu ditarik ke Tuhan, kejauhan. Jika ada pedagang tahu nih, hari ini kita tidak makan tahu. Jika tidak ada ayam nih, kita nggak makan telur. Tapi ada nggak hari ini orang yang mengucapkan di hari kemerdekaan ini Agustus 95 bangsa Indonesia mengucapkan terima kasih kepada para petani ayam, peternak ayam. Ada nggak disampaikan itu oleh presiden kita yang terhormat atau oleh gubernur kita? Mari kita ucapkan syukur kepada para petani bangsa Indonesia yang masih memberikan makan kepada kita. Secara kan gitu. Orang-orang yang mengisi kemerdekaan berarti. Iya. Pernah nggak kita bersyukur adanya mereka, gitu? Adanya petani, gitu? Oh, Saroja. Cina ini. Yang belajar itu, Di Kuningan. tuh, belum lagi kearifan lokal kan. Ini kan yang senang itu kan kita bareng-bareng, gitu kan, makan bersama. Nah, fungsi makan bersama itu kan itu tidak ada kasta. Duduk sama, setara, makan saling mencicipi, itu kearifan lokalnya. Nah, makan bareng gini itu ya kebetulan kalau di sini sih udah siap, udah jadi keseharian gitu. Nah, itu kan alas dan piring yang terpisah itu kan membentuk individualistis juga sebenarnya. Ya, mungkin sembari kita makan, sembari ngobrol ya. Itu kalau untuk pendapat Kang Im tersendiri pindah kota kita ke IKN ke Kalimantan ya. Gimana tanggapannya tuh? Kalau saya nyaranin, kalau ada biaya dananya, harusnya tuh setiap 10 tahun atau 15 tahun sekali pindah kayak kemana ya, terus keliling. Itu baru keadilan. Nah, ke Irian, Kalimantan, ke mana lah. Pokoknya kalau Indonesia itu ada berapa provinsi sih? 77 provinsi 38. Nah, jadi jangan dulu kiamat lah kalau ibu kota belum pindah ke 38 tempat itu. Jadi sama-sama merasakan keadilan Jadi, sosial. saya itu termasuk orang yang setuju jika ibu kota terus berpindah-pindah. Tapi dalam pengertian keadilannya itu gitu. Berarti bisa memperbaharui ya dari tadinya. Maksudnya gini nggak? Kita takut disalahkan, disidang oleh tempat, oleh alam, di akhirat nanti. Nanti Kalimantan bicara, hei bangsa Indonesia,
apa sih yang salah dari gua, kata si Tanah Kalimantan. Kenapa sih kalian nggak mempercayain mencoba sekali-kali Tanah Kalimantan menjadi ibu kota? Kata Irian Jaya, kenapa sih kalian bangsa Indonesia nggak sekali-kali mencoba tanah kami menjadi pusat kebudayaan Indonesia? Kenapa yang punya hak itu cuma Jakarta doang gitu? Itu termasuk orang yang setuju dalam pengenalan itu. Angkat gitu. Masalah teknisnya, pembangunan, biaya dan lain-lain yang suka dibahas di dunia maya itu urusan lain. Itu mah gitu, masalah pengurusan mah. Tapi inti substansi masalah kepindahan bagi saya itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Biar bisa WA. Gitu. Kalau berbicara masalahnya, saya nggak peduli mau di Jakarta mau di Kalimantan, toh saya udah punya, dalam tanda petik saya punya negara sendiri. Toriko Sawahia. Negara Toriko Sawahia. Gitu. Pada yuk. Ya, Siapa benar, tahu masalah. negara studi banding tuh sini harusnya ya. Yang saya masalahin itu bukan masalah Kalimantan, Jakarta atau Irian Jayanya, Om. Yang saya masalahin itu kita bisa nggak mengelola itu sebuah ibu kota menjadi sebuah kota yang bisa menyebarkan keadilan, menyebarkan kemakmuran, menyebarkan semua hal yang menjadi kebaikan untuk seluruh bangsa Indonesia. Saya hanya mempertanyakan itu, gitu. Jadi bukan mempersoalkan tempatnya. Aduh. Gitu. Gitu. Jadi kalau niatnya baik ya jangan ke Kalimantan, mau pindah ke Bantar Ujab juga. Oh, orangnya ke Majalengka, hayu-hayu banget. Bagus lah pindah ke Kalimantan. Sekali-kali gitu beri jatah. Jadi saya bertanya, kenapa harus di Jakarta terus? Emang Jakarta tanah suci? Tanah suci bangsa Indonesia adalah Jakarta. Kalau berbicara struktur tanah, jangan-jangan tanah Jakarta dibanding tanah Toriko Sawahia bagusan Toriko Sawahia. Iya, makanya sarannya itu pemerintah studi banding boleh itu belajar Boleh. di sini karena tidak salah ini keluaran sarjana UPI, guru pendidik gitu ya. Menginspirasi tidak harus dibangun. Saya kepada Pak Prabowo nanti kalau udah nanti kita uji di Kalimantan, kalau misalnya ada lagi perkembangan kita pindahin ke Irian Jaya, pindahin ke Sumatera terus semua kebagian. Nah, nanti baru di ujung kita evaluasi di tanah mana yang ibu kota itu lebih bagus. Iya. Kalau tidak terjadi evaluasi ya gimana? Makanya coba aja dulu gitu. Kalau ternyata Kalimantan lebih buruk dari Jakarta ya kita pindahin. Kalau lebih bagus ya lanjutin kan tinggal gitu. Yang penting itu harus bahagia. Minimal bisa nggak membahagiakan bangsa Indonesia gitulah. Nah, persoalan pertanggungjawaban ya itu tanya pada orang-orang yang berwenang lah gitu. Jadi maksud pengertian saya setuju ke Kalimantan itu dalam sisi substansi itu gitu. Ayo pindahin lah gitu. Ya jangankan ibu kotanya, presidennya aja kalau memang mandek ya kita ganti kan kayak gitu gitu. Ini bukan demo, ini bukan. Semuanya Cuma ide. ide. Kadang nih Pak Jokowi ke Pak Jokowi bagus terus beri hak. Nanti saya juga lama-lama ya kalau dipilih saya juga mau nyalonin, masa bisa dan enggak ya gimana nanti. Tapi kan saya juga punya hak. Nah, tentang sugesti kan sakit berdarah gitu aja udah dia sampai sekarang kan. Ya. Emang udah pindah ya Kalimantan? Iya. Kemarin upacara itu 17 Agustusan di sana tuh. Pacar di IKN kemarin. Kali-kali presiden atau gubernur yang makan-makan seperti ini, terus mengangkat kearifan lokal. Kalau saya nyebutnya Iya. wajib. Tuh. Wajib. Presiden makan bareng warga di mana? Kasar harus dibuang gitu. Di sini juga nggak apa-apa ya kan? Janganlah kalau ke Toriko Sawahia. Selama visi misinya belum sama jangan. Bukan oposisi Beb, kita mah Beb ngomonginnya bukan sebagai oposisi, bukan. Kalau saya pendukung kebijakan dengan pemerintahan saya itu termasuk orang yang mendukung pemerintahan gitu. Gini nih, Pak, gini nih.
seburuk-buruk pemerintahan Ya sama. lebih baik dibanding negara tanpa pemerintahan gitu maksudnya. Buru-buru mangga ih satu lihat. Itu tuh. Apa laparnya mengajar. Udah. Ya kan? Ya enggak. Beneranya. Pernah yang itu. Seburuk-buruk polisi tapi lebih baik dibanding tidak ada polisi sama sekali kayak gitu. Ya kan? Aku pacar udah di IKN ya. Kalau berbicara negatifnya ada. Ya siap-siap aja IKN jadi kayak Jakarta. Nah itu IKN jadi Kalimantan jadi tanah yang macet gitu kan. Pohon-pohon ditebang. Nah, Ya. itu berbicara sih keburuknya ya kayak gitu. Itu kan pilihan ya maksudnya pilihan tuh. Jadi kalau ngelihat dari sisi itu, saya orang yang menolak jika ibu kota pindah ke Majalengka atas nama orang Majalengka itu, saya menolak. Kenapa, Kang? Ya nggak mau Majalengka jadi kayak Jakarta gitu maksudnya. Tapi saya sarankan kepada orang-orang di luar sana, ya kalau mau ibu kota pindah, ya bagus secara keadilan. Tapi saya menolak kalau pindahnya ke Majalengka karena saya tidak ingin hingar-bingar Majalengka bertambah. Terus dengan alamnya yang lestari, polusi yang minim gitu. Kalau saya penyuka kesepian, bukan saya itu aliran kesepian, tidak suka keramaian. Ketenangan. Kalau ada ibu kota pasti rame. Tapi bagi para penyuka keramaian ya bagus lah gitu kan. Silakan. Kali ibu kota ke daerah-daerah penyebaran. Punya seleranya masing-masing gitu. Asal jangan mengganggu Baduy lah. Kalau ke Jawa Barat tuh. Wah, bahaya Baduy diganggu. Ilmu-ilmu di luar nalarnya takutnya dikeluarin. Kalau sampai di Baduy ada tambal ban kan pusing juga kita. Siapa yang mau nambah? Ya kalau di ibu kota kan gitu kan, pasti ada tambal ban. Ada. Jadi ada tempat tunggem kan. Kalau Baduy dalam ada tambal ban berarti banyak motor di sana. Nah, itu. Ada pom nantinya kan. Nggak mungkin juga kan buka tambal ban kalau nggak ada motornya gitu. Pasti ada motor dulu. Kan. Gus. Resikonya paling gitu. Nah, ya tinggal tergantung orang Kalimantannya nih mau gimana gitu, mau hidup yang seperti apa. Jadi masing-masing punya nilai positif dan negatif lah. Pasti orang Kalimantan juga ibaratnya ngasih syarat-syarat. Boleh dia membangun ibu kota negara di sini, asal jangan A, B, C, D. Iya. Kalau ingat zaman dahulu kan ada tragedi apa gitu ya. Wah, makanya kan gitu. letaknya ini kan letak pengelolanya gitu. Benar, masalah pengelolanya. Jadi kalau masalah penyebaran tempat bagus, saya nggak ada masalah gitu. Karena itu ya ada bagiannya juga di Pancasila ya, keadilan sosial bagi Hak seluruh setiap rakyat. wilayah kan dimanfaatkan kebaikan untuk negara. Aduh, Jadi dari sisi keadilan, dari sisi kesetaraan, dari sisi pemerataan, bagi saya itu nggak ada masalah. ada masalah ya. Malah Sosial. bagus, malah positif itu. Luar biasa teman-teman, alhamdulillah ya. Disuguhi oleh pimpinan Toriko Sawahiyah. Makanan ada nasi, ada berbagai macam lauk pauk dengan tidak menggunakan piring, menggunakan daun. Itu saya rasa lebih nikmat ya daripada menggunakan piring karena ada nilai kebersamaan. Gimana? Nanti Tutup ya? Tutup di pembicaraan selanjutnya. Jadi ngobrol sama Kang Ihung ini sangat menarik. Jadi selain menambah wawasan, banyak hal-hal yang mungkin di luar pemikiran kita. Jadi nantikan di video selanjutnya. Oke, siap. Terima kasih ya teman-teman. Lohor, beres lohor, cuang mata sajak. Wah, sip, mantap. Tapi saya hanya sehat. Turun, weh. Lohornya di dia ya, namanya yang masalah itu.